Dari kecil sudah ibaratnya semangatnya pengen niru sama Pak Jenderal Sudirman itu. Walaupun kondisinya sakit paru-paru Pak, beliau itu Pak memimpin perang sehingga bisa merebut kemerdekaan ini. Harus saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa podcast SMA Negeri 15 aktual, akurat, dan berkarakter. Oke, senang bisa menyapa para pemirsa lagi bersama dengan saya kali ini ya, Baihaki Aditya sebagai host alias pemandu acara pada tema obrolan kita yang cukup seru pada siang ini, yaitu bagaimana kita bisa memaknai pahlawan di hari 10 November yang diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, di depan saya ini sudah ada tamu yang istimewa ya, yang bisa dikatakan lebih mendalami tentang Hari Pahlawan ini ya. Selamat siang Kapten Eto. Alhamdulillah, selamat siang Mas Baihaki. Lama jumpa Kapten Eto, akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol dan bincang-bincang di podcast SMA Negeri 1 Demak. Terima kasih telah memenuhi undangan nggih Kapten Eto. Alhamdulillah nggih, matur nuwun. Bagaimana kabarnya Kapten Eto? Alhamdulillah sehat-sehat ini. Oh, ya, tapi kelihatannya agak lelah ya Pak ya. Apa sibuk ya Pak hari ini? Enggak, ini ada apa? Kegiatan harian rutin di kegiatan Koramil. Itu persiapan besok pagi ada kegiatan sepeda santai. Sepeda santai. Siap. Oh. Sepeda santai itu santai bener betul Pak ketika ngayu sepeda? Santai, enggak sepaneng. Oh. Oke. Mas, ini lanjut apa gimana? Lanjut ya Pak. Gak apa-apa. Oke. Kapten Eto, baik, di sini sekali lagi terima kasih telah memenuhi undangan di podcast SMA Negeri 1 Demak. Saya merasa terhormat sekali bisa berbincang-bincang dengan dan Ramil wilayah Kota Demak ini. Gila, Ros. Dan ngomong-ngomong ini Kapten Eto, kita mau ngobrol-ngobrol tentang pahlawan ini Pak. Kapten Eto. Iya, betul. Nah, kita tahu sendiri bahwa setiap tanggal 10 November di Republik Indonesia yang kita cintai ini itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Hari Pahlawan, ya, siap. Betul. Nah, sebagai permulaan agar pemirsa podcast SMA Negeri 1 Demak itu tahu, menurut Kapten Eto, pahlawan itu maknanya apa nggih? Terima kasih Mas Baihaki. Sebelum saya menjawab apakah pahlawan itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Eto Sulistiono, kemudian jabatan dan Ramil Demak Kota. Ya, jadi pahlawan itu adalah kalau kita emblematisikan dengan keadaan zaman dahulu, yaitu orang-orang yang sangat semangat, kemudian berani mengorbankan jiwa dan raganya untuk merebut kemerdekaan ini Pak. Jadi mereka itu tidak pamrih, tidak mengharap imbalan pangkat, jabatan, apalagi harta. Jadi mereka berjuang untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini biar kedepannya ini bisa kita raih kemerdekaannya itu Mas Baihaki. Benar sekali. Jadi memang tanpa pamrih ya. Tanpa pamrih sekali. Beberapa pahlawan yang cukup terkenal, familiar mungkin dari zaman sejak dulu ada mulai dari Sultan Agung. Kemudian ada Sultan Hasanuddin, lalu ada Pangeran Diponegoro, termasuk Jenderal Sudirman. Beliau-beliau ini kan bisa dikatakan sangat melegenda bagi bangsa Indonesia ya, Kapten Eto. Nah, beliau-beliau ini pada waktu itu kan memang berjuang untuk bisa melepaskan bangsa ini dari belenggu penjajahan. Nah, akan tetapi Kapten Eto, generasi itu kan berganti. Tantangan setiap zaman pasti bertransformasi. Kalau dulu pahlawan sangat gigih untuk bisa berjuang sekuat tenaga, cita-cita mulia ingin melepaskan diri bangsa ini dari belenggu penjajahannya waktu itu didominasi oleh Belanda dan Jepang. Nah, untuk abad 21
untuk abad sekarang, apakah definisi pahlawan itu masih tetap sama seperti dulu atau sekarang harus disesuaikan dengan keadaan menurut Kapten Eto? Kalau menurut saya Mas Beaki, jadi dulu sewaktu kita dalam masa posisi dijajah baik oleh Jepang maupun oleh Belanda, kita pahlawan itu ya yang gigih, yang mau merebut kemerdekaan itu, bagaimana bangsa ini bisa merdeka. Tapi dalam kondisi saat ini, dalam suasana sudah merdeka, jadi orang-orang yang bisa disebut pahlawan yaitu orang yang mau mengisi kemerdekaan ini dengan berjuang, kemudian mengisi hal-hal yang positif dari semua lini, baik itu Pak Guru, siswa, karyawan, TNI, Polri, itu berjuang yang tanpa pamrih, kemudian untuk hal-hal yang positif mengisi kemerdekaan ini, Mas Beaki. Jadi tidak hanya di kalangan militer saja ya Pak ya. Jadi sikap-sikap pahlawan itu juga bisa ditelurkan, diteruskan dari berbagai profesi. Semuanya. Contoh mudahnya mungkin seperti apa Pak Kapten Eto? Ya, contoh mudahnya seperti atlet-atlet kita yang berjuang demi nama baik bangsa Indonesia ini, itu bisa terkenal sampai ke luar negeri, gitu, mengharumkan nama bangsa ini. Kemudian termasuk siswa-siswa yang mempunyai kreatif, inisiatif, kemudian yang bisa memajukan pendidikan di Indonesia ini, itu termasuk pahlawan-pahlawan yang di zaman sekarang ini, Mas Begi. Ini cukup menarik kan teman-teman. Jadi ngomong-ngomong tentang para atlet kan, kemarin kalau tidak salah atlet dari cabang bulu tangkis ya. Kapten Eto ya. Itu sangat luar biasa. Sampai melotot di depan TV itu. Tidak terasa, kita haru gitu Pak, kalau kita ada orang-orang seperti itu. Nah, itu orang-orang yang memiliki usaha besar untuk bisa mengharumkan nama bangsa. Ya, Pak Kapten Eto. Tapi kalau untuk, mohon maaf ini Kapten Eto, kalau boleh tahu, untuk di hari pahlawan tahun 2021, saya melihat dari laman Kementerian Sosial itu mengusung temanya pahlawanku, inspirasiku. Nah, ngomong-ngomong tentang inspirasi ini, untuk Kapten Eto sendiri dari sejak zaman muda dulu sampai sekarang, ada tidak sosok pahlawan yang sangat menginspirasi Kapten Eto? Oh, ada Pak, terutama yaitu pahlawan Jenderal Sudirman. Oh, boleh diceritakan nih Pak Eto? Seru nih kayaknya. Jadi saya itu dari kecil cita-citanya pengen jadi TNI, itu bagaimana caranya. Dari kecil sudah ibaratnya semangatnya pengen niru sama Pak Jenderal Sudirman itu. Walaupun kondisinya sakit paru-paru Pak, beliau itu Pak memimpin perang sehingga bisa merebut kemerdekaan ini. Harus saya, karena pas semangatnya luar biasa. Termasuk dari segi agamanya juga sangat luar biasa. Religinya kuat. Tidak pernah lepas dari wudhu, batal wudhu lagi segitunya Pak ya. Jadi memimpin untuk merebut Pelagan Ambarawa itu, beliau sangat, saya sangat salut sekali sama Bapak Jenderal Sudirman. Alhamdulillah, walaupun saya meraih TNI ini dari tamtama, dari paling bawah Pak, dari proses paling bawah. Kalau orang bilang itu katanya pangkat terendah di dunia, enggak apa-apa, yang penting saya jadi TNI biar bisa semangatnya seperti Pak Jenderal Sudirman. Jadi salah satu yang menginspirasi Kapten Eto bisa sampai sekarang seperti ini dengan latar belakang militer, memang sosok pahlawan Jenderal Sudirman ini. Berarti sejak dalam sekolah kemungkinan besar Pak Eto juga jos dalam sejarah dong. Ya, ikuti saja
bagaimana yang berkembang waktu itu saya juga yang terutama yang Pak Jenderal Sudirman itu semangatnya saya ikuti. Jadi Pak Eto ini ternyata sangat menginspirasikan Jenderal Sudirman dan ketika menjadi bagian dari Tentara Nasional Republik Indonesia, dari yang proses paling awal ya Pak ya, proses paling awal kemudian bisa sampai sekarang. Nah, itu ada kejadian-kejadian yang tidak terlupakan buatan Pak Kapten Eto, mohon maaf, yang mungkin pernah dengan kombatan, dengan kelompok bersenjata, itu ada pengalaman? Alhamdulillah Mas Beaki. Jadi saya masuk tentara itu dari Tamtama, yaitu tahun 89. 89. Setahun jadi tentara saya berangkat ke Timur, yaitu tahun 90. Kemudian ke Timur lagi tahun 97 sampai yang merinting itu tahun 98 kembali ke sana lagi. Itu pas jajak pendapat yang Timur keluar dari Republik Indonesia itu. Kemudian istirahat 6 bulan. Waktu itu batalan saya di 400 Banteng Redes di Serondol itu. Nah, berangkat lagi tahun 2000 di Ambon. Itu perpecahan antar agama itu dulu. Yang ada Islam sama Kristen. Kalau dulu berkembangnya itu antara Acan dan Obed itu. Kemudian tahun 2000, akhirnya tahun 2001 berangkat Capa. Setelah pulang dari Capa saya berangkat lagi ke Aceh 1,5 tahun. Di sana operasi Gerakan Aceh Merdeka itu. Jadi kalau inspirasi adik-adik tentang pahlawan, tentang merebut kemerdekaan, saya berpikir perang biyen ngene iki. Merasakan langsung gitu ya katanya. Merasakan langsung gitu. Tapi itu ada mohon maaf, waktu tahun 90 awal kan ke timur itu suasana masih kondusif Kapten Eto. Apa sudah ada gejolak-gejolak begitu? Kemudian 7 tahun kemudian 97 ke sana lagi, 98 ke sana lagi. Itu beda. Kalau kita itu tahun 91 itu masuk ke hutan sana itu berhadapan antara ibaratnya kita sama musuh. Kalau 97 itu ke sana kita ngasih pembelajaran kepada masyarakat di sana untuk bercocok tanam, untuk bikin pengrajinan. Intinya kan orang-orang sana dipelajari biar seperti orang-orang sini yang kreatif, ada inisiatif yang tinggi. Kalau yang tahun 98 itu jajak pendapat karena sudah didatangkan ada tentara Australia, tentara dari luar negeri. Kita hanya tentara PBB itu sana itu sangat berkesan di sana. Walaupun sekarang sudah lepas dari Indonesia, tapi masih ada kenangan tersendiri di sana. Kenangannya tuh yang paling mengena yang adu tembak dengan kelompok bersenjata, atau yang mengajari cocok tanam, atau dua-duanya sama-sama mengena? Dua-duanya mengena. Jadi yang masalah adu tembak sama senjata itu kalau sudah kita berhadapan dengan musuh, kemudian tembak-tembakan itu tidak berpikir hidup atau mati gitu. Tapi setelah selesai tembak-tembakan gitu, ada musuh berapa kita kejar gitu, pikirnya wah, alhamdulillah kok masih selamat gitu. Padahal di latar belakang sana kan ada saudara, keluarga, orang tua menunggu. Kalau yang 97 itu ngajari cocok tanam, bertanam sama masyarakat yang ada di sana, ngasih tahu bagaimana cara bikin alat-alat itu yang di sini yang berkembang, bikin bangunan, bikin jalan di sana itu ya berkesannya ya
mudah-mudahan bermanfaat gitu sama masyarakat sana. Ini kan mengaplikasikan salah satu sifat pahlawan juga ya Pahlawan, Pak ya. siap, Jadi kan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Jadi Kapten Eto ketika tembak-tembakan itu mungkin terasa orangnya, wah apakah dulu Jenderal Sudirman juga mengalami hal seperti Ya, ini, seperti ini, atau gitu. mungkin tantangannya jauh lebih besar lagi kemungkinan ya Kapten Eto ya. Oke. Nah, untuk Kapten Eto sendiri, kalau di kalangan militer, kalau boleh tahu dalam memperingati, memaknai Hari Pahlawan untuk tahun 2021 ini tuh biasanya menggelar acara apa saja Kapten Eto kalau di kesatuannya Kapten Eto? Biasanya kalau kita tidak suasana COVID seperti ini, ya kita meriahkan, kita memperingati, mengenang jasa pahlawan dengan berbakti sosial, dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Tapi karena ini suasana pandemi, hal-hal sesuatu dibatasi, ya kita paling melaksanakan syukuran saja kecil-kecilan. Kita berterima kasih berkat jasa para pahlawan itu kita sekarang itu bisa hidup enak, bisa tanpa was-was di hati ini. Kalau kita di suasana yang tidak aman, saya di Timur-Timur, di Ambon, di Aceh, mau berjalan, mau mandi saja itu harus ada yang ngepam, harus ada yang jaga. Tadi gantian gitu Kapten Eto? Iya gantian. Yang 2 orang ngepam di ujung sana, ujung sini, yang 3 orang mandi gitu. Nah nanti gantian gitu. Betapa sulitnya kehidupan kalau kita tidak aman. Nah sekarang suasana sudah merdeka, sudah aman. Kita mau ke Semarang aja nggak usah di pamrute istilahnya, nggak usah dijaga. Kita sudah enjoy aja, merdeka seperti ini. Itu yang kita syukuri. Begitu Mas Beki. Saya jadi ikut-ikutan ternyuh ini Pak. Nah untuk bisa tadi ya Pak Kapten Eto, saya menyambung juga. Sebenarnya saya juga tertarik ini. Kita di Kota Demak itu kan ngomong punya Taman Makam Pahlawan, Taman Cahya Ratna Bintaro kalau tidak salah. Itu sebenarnya menurut Kapten Eto, sepengetahuan Kapten Eto itu boleh dimasuki secara umum atau bagaimana Kapten Eto? Itu atau monumental saja? Biasanya ada aturannya Mas Beki. Jadi para prajurit atau para pejuang yang boleh masuk ke dimakamkan di makam pahlawan itu biasanya kalau di tentara mempunyai bintang apa Mararia atau apa yang mempunyai jasa kepada bangsa dan negara ini. Jadi tidak sembarangan boleh dimakamkan di sana, nanti keroyokan nanti Mas karena bisa apa setiap saat kan bisa ada acara apa saja, mau hari ulang tahun TNI, Polri, PNS, Polwan apa mesti ada kegiatan nyekar biasanya itu. Yang dimakamkan di sana memang para pejuang yang asli kelahiran Demak atau pripun Kapten Eto? Tidak, kalau dulu kalau saya lihat di sana kan ada apa para pejuang dari luar daerah kebetulan gugur di sini, ada yang di situ. Yang gugur di Demak dimakamkan. Waktu ada acara pemakaman itu kan saya persani satu-satu, saya lihat satu. Oh ternyata ada para pejuang di sini. Banyak yang di apa nisan-nisan yang ditinggalkan itu ada yang bertuliskan pahlawan tak dikenal. Pahlawan tak dikenal gitu. Jadi berarti sing memakamkan di sini kan tidak kenal. Ini orang mana? Yang penting dulu berjuang mempertahankan negara Republik Indonesia ini, kemudian gugur dimakamkan di situ gitu. Jadi sudah rasa-rasaran saya Kapten Eto, karena setiap saat saya pulang lewat situ Kapten Eto. Artinya kalau orang biasa boleh nggak ya berkunjung, tapi kalau mau berkunjung kok pintunya ditutup. Ini izinnya bagaimana, sama apakah ada pahlawan lokal yang dimakamkan di sini itu siapa saja gitu Kapten? Ternyata banyak yang tanpa nama tapi jasanya besar. Mungkin bisa diagendakan Mas Beki. Jadi adik-adik kita mungkin pas ada ulang tahun SMA Negeri 1 gitu toh.
kalau ulang tahun biasanya kan mode-mode sekarang kan nanggapnya kan band dangdut. Ya boleh. Tapi kalau mungkin kita sebagai orang tua, sebagai senior ngarahkan, ayo band kita ingat sama pahlawan-pahlawan yang dulu mempertahankan bangsa ini. Mungkin kalau di TNI Pak, jadi H-1 kurang datang ke sana nyekap. Itu jadi anak-anak kita, adik-adik kita itu ben ngerti. Oh ternyata dulu bangsa dan negara ini ya diraih dengan tidak mudah gitu. Oh iya, Kapten Eto. Ini terima kasih penjelasannya Kapten Eto. Jadi rasa penasaran saya itu sudah terjawab sekali. Nah, kembali lagi ke topik tentang pahlawanku, inspirasiku ini ya Kapten Eto. Untuk tahun ini berarti biasanya kalau dari pihak militer, TNI, kesatuannya Kapten Eto itu syukuran. Sama pengajian juga ya Kapten Eto? Ada dulu waktu tahun berapa itu kita mengundang Habib Lutfi, di depan halaman Kodim itu pengajian dalam rangka Hari Pahlawan itu kita undang sana, kemudian ngasih ceramah, ngasih semangat. Beliau kan seneng harus dengan pahlawan, ngasih semangat, kemudian pengajian itu. Tapi kalau suasana pandemi seperti ini ya mungkin nanti perkiraan saya himbauan dari komando atas mungkin ya wis kita sesuaikan situasinya, kemudian dilaksanakan syukuran kecil-kecilan saja, tumpeng dihadapi satu koramil. Ini juga menjadi satu hal yang positif ya Pak Kapten Eto. Sekaligus ini juga membuka pertanyaan saya yang lain Pak Kapten Eto. Rasa penasaran saya, ini menurut panjenengan Kapten Eto, kita tahu bahwa Republik Indonesia itu diraih dengan darah, keringat, air mata, jiwa dan harta lewat jasa besar pengorbanan para pahlawan. Sudah disatukan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, tapi di dalam situ ada gejolak kelompok-kelompok yang sangat disayangkan ingin sekali berdiri sendiri iya, mereka tahu bahwa perjuangan untuk menyatukan ini tidak mudah. Nah, apakah menurut Kapten Eto ada sesuatu yang keliru yang mereka pahami konsepnya? Apakah dengan seperti itu jiwa untuk nasionalismenya, jiwa untuk bisa dikatakan saya malah ikut gergel Kapten Eto ini jiwa untuk mengingat jasa besar pahlawan itu seakan-akan itu tidak ada gitu Kapten Eto. Menurut Kapten Eto pripun niku? Itu manusiawi Pak. Jadi masing-masing daerah itu terkadang seperti kemarin waktu tahun 2003 saya ke Aceh itu, kalau saya pelajari karena emosi sesaat, ambisi manusiawi yang semuanya pengen jadi pemimpin gitu. Kalau bergabung sama Indonesia kan mereka tidak mungkin bisa jadi presiden, tapi kalau keluar dari Indonesia kan mungkin ada yang mencoba jadi presiden atau apa di negara ya impiannya mereka ya. Tapi kita tidak bisa, kita sudah negara kesatuan Republik Indonesia. Di daerah-daerah terpencil seperti itu memang sering muncul seperti itu Pak, seperti di Timur, kemudian di Aceh, di Irian sampai sekarang gitu, wajar. Tapi kita konsep negara kesatuan Republik Indonesia itu tidak boleh pecah, tetap harus bersatu gitu. Bagaimananya alhamdulillah para pemimpin-pemimpin kita, komandan-komandan kita, para tokoh-tokoh kita ya tetap bersepakat harus negara kesatuan Republik Indonesia tidak boleh pecah Pak. Untuk sekarang dan selamanya ya, dan insya Allah para pahlawan dan leluhur yang mendahului, beliau melihat dari atas tersenyum ya, melihat negara kesatuan ini masih tetap ada seterusnya ya, seperti itu Pak Kapten Eto. Nah itu tadi kan secara militer ya Kapten Eto. Nah untuk bisa mewariskan sikap-sikap pahlawan khususnya bagi bibit-bibit generasi muda, para penerus bangsa, khususnya lagi
kalangan pelajar itu bagaimana Kapten Eko? Ini kan tantangan banget ya, jadinya pelajar itu generasi sekarang ya tidak menarik bahwa semuanya difasilitasi dengan sangat bagus. Difasilitasi sangat baik sehingga kadang mereka terlena, lupa dan kadang agak mengesampingkan. Nah, bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa untuk bisa kembali mengaplikasikan tadi sifat-sifat kepahlawanan itu? Jadi gini Mas Bayaki, kadang adik-adik kita, anak-anak kita itu kan tidak tahu bagaimana perjuangan bangsa ini untuk merebut kemerdekaan. Jadi ya kita sebagai orang tua, sebagai guru, jangan cueh ibaratnya, jangan bosan, jangan harus cerewet gitu. Ya kita tanamkan dari hal-hal yang kecil. Jangan sampai sekolah terlambat, jangan sampai sekolah bolos, jangan sampai tidak mengerjakan perintah guru Karena bagaimanapun juga kita bisa jadi tentara, kita bisa jadi presiden, mau jadi apa saja itu kan perjuangan jerih payahnya seorang guru. Makanya kita seperti yang saya laksanakan di Koramil Demak Kota ini, alhamdulillah sebelum ada pandemi ini saya keliling, Pak. Keliling. Jadi keliling ke SMP 3, ke SMP sana, ke SMA 1 pernah ya keliling. Jadi mengisi acara, Pak. Tidak ngisi jadi inspektur upacara, benar. Tak kasih semangat, tak kasih yel-yel, tak kasih pengertian bagaimana itu masa depan bangsa ini ada di pundak-pundak kalian gitu. Ada di tangan sampean. Mau dibikin apa, Bang Ijo negara ini ya tergantung sampean. Kalau sampean sekarang sudah malas, sudah bolos, sudah apa, bagaimana bangsa ini? Sebentar lagi saya pensiun, bapak-bapak yang Pak Guru sudah pensiun. Siapa yang akan meneruskan? Mereka, sampean semuanya. Jadi merinding saya kalau jadi film pacar mengingat lagi ya Pak. Saya pernah di SMA sama lagi. Saya juga sempat merinding juga ya. Kasih yel semangat, kasih nyanyian gitu. Banyak itu anak-anak sing kok semangatnya seperti sampai domblong gitu. Nah, jadi itu pemirsa podcast ya, ingat ya, khususnya bagi para pelajar ini ya, tolong hargai jasa-jasa pahlawan dengan hal kecil dari kalian. Mungkin mulai dari satu, merapikan tempat tidur, itu hal yang sangat kecil sekali. Benar ya Pak Kapten itu ya? Dasar sekali ya. Tidak boleh membolos, patuh terhadap perintah guru dan amanah kepada orang tua juga. Kapten Eto. Kapten Eto, saya sangat menikmati kita ngobrol-ngobrol tentang pahlawan ini. Nah, ini sebagai pamungkas Kapten Eto, adakah pesan untuk para generasi milenial agar dapat memaknai Hari Pahlawan di tahun 2021 ini secara positif? Monggo Kapten Eto. Kameranya. Jadi pada adik-adikku generasi muda, penerus bangsa, belajarlah yang giat, semangat. Masa depan bangsa ini ada di pundak-pundak sampean. Mau dibikin apa negara ini, itu ada di tangan sampean semuanya. Belajar yang rajin, patuhi perintah bapak ibu guru, hormati orang tua, berinisiatif, berinovatif untuk kemajuan pendidikan dan bangsa ini. Luar biasa kata-kata klasik penutup yang sangat menyentuh Kapten Eto. Baik, sekali lagi seperti itu pemirsa podcast SMA Negeri 1 Demak. Bincang-bincang kita pada hari ini dengan Kapten Eto tentang pemaknaan Hari Pahlawan pada tahun 2021 ya. Ingat, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawan ya. Maka itulah kita ya, saya, kalian dan para pemirsa podcast SMA Negeri 1 Demak untuk bisa melakukan aktivitas positif dalam memaknai Hari Pahlawan di tahun ini ya. Sekian, seperti itu dulu. Kita jumpa pada edisi selanjutnya dengan tema yang menarik juga ya. Terima kasih, selamat siang. Podcast SMA Negeri 1 Demak, saya Bayaki Aditya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.